Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Sapaan Gembala hari ini. Saudara, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu sehingga kami boleh menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Tuhan, berkatilah juga waktu di mana kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, landasan perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-16. Yusuf menyaut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Saya mengulangi kalimat awal yang diungkapkan oleh Yusuf, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga." Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesuksesan adalah awal atau adalah tanda dari sebuah keberhasilan. Tetapi kesuksesan juga bisa menjadi titik awal seseorang jatuh dalam kesombongan. Saudara, agaknya ini juga menjadi ungkapan yang sepadan yang dialami oleh seorang yang bernama Thomas Andrew. Saudara, Thomas Andrew adalah perancang dari kapal Titanic yang sangat besar itu. Saudara, dia adalah seorang yang pintar, dia seorang yang jenius. Pada waktu itu dia sukses membuat kapal Titanic dengan teknologi yang sangat maju. Bahkan saudara, dia mengklaim bahwa Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal terbesar buatannya. Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal terbesar buatannya itu. Tapi saudara, kita tahu bahwa apa yang terjadi, ternyata kapal Titanic yang dirancang oleh Thomas Andrew ini justru pada perdana ketika dia berlayar, kapal ini menabrak gunung es dan ribuan orang tenggelam mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi betullah ungkapan yang di awal tadi. Kesuksesan itu bisa menjadi titik keberhasilan seseorang, tapi kesuksesan itu jika tidak hati-hati bisa menjadi awal kejatuhan seseorang dalam kesombongan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi yang mengungkapkan tentang sosok seorang muda yang bernama Yusuf. Saudara, Yusuf justru diungkapkan melalui firman Tuhan yang kita baca tadi. Meskipun dia dikatakan dipanggil oleh Fir'aun untuk bisa mengartikan atau menafsirkan mimpi Fir'aun, tetapi Yusuf sadar jika dia mampu itu bukan karena Yusuf, tapi kemampuan itu diberikan Allah kepadanya. Jadi Yusuf sadar betul, sesungguhnya yang patut dan yang terutama dimuliakan bukan Yusuf, tapi Tuhan. Nah saudara, kita melihat bagaimana dia adalah seorang yang rendah hati dan betul-betul apa yang diungkapkannya itu juga menjadi bagian yang semakin membuat seorang Yusuf itu berhasil di mata sesamanya. Kuncinya adalah dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya, baik itu kemampuan maupun yang lainnya, adalah berasal dari Tuhan. Nah, saudara, sehingga bagian ini
boleh mengingatkan kita kembali. Kalau hari ini saudara berhasil, kalau hari ini pekerjaan saudara sukses, kalau hari ini sebagai anak-anak muda, saudara di usia yang muda, saudara menjadi pemuda yang luar biasa, semua kita mengingat adalah karena Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Jika semua karena Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada satupun bagian dari kesuksesan, keberhasilan yang kita raih hari ini menjadi celah untuk kita bisa menyombongkan diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini juga kita merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pahlawan, ya, tetapi jangan lupa, semua juga oleh karena kasih karunia Allah bagi bangsa ini. Oleh karenanya, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga bangsa ini pun boleh menjadi bangsa yang semakin maju, tetapi bangsa yang juga dikenal sebagai bangsa yang rendah hati. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Merdeka! Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya sungguh dalam tiap kehidupan kami, bahkan seluruh aspek kehidupan kami selalu mengingat Tuhan yang selalu berkarya dalam kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang patut dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami pun bersyukur untuk HUT kemerdekaan negara kami yang ke-78 tahun. Kiranya bangsa kami semakin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang luhur, bangsa yang dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang juga rendah hati dan penuh dengan keramahan. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati juga setiap kami sebagai warga negara Indonesia. Amin.